Halo teman-teman, pada video kita kali ini kami akan membahas pembelajaran bahasa Indonesia yang mempelajari tentang puisi. Pembahasan pembelajaran kali ini dapat digunakan untuk siswa dan siswi sekolah dasar kelas 2. Selanjutnya, sebelum kita membahas tentang materi yang akan kita bahas, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai penyusun konsep dalam video kali ini. Yang pertama, ada Eva Lulu Triwardani, kemudian Muhammad Mufti Putra Wardana, kemudian Muhammad Ainul Yakin, Nilna Zida Mahya, selanjutnya Syaidah Izzah, dan yang terakhir adalah Nur Ifani Hadul Effendi. Dalam slide selanjutnya akan berisi tentang tujuan pembelajaran, kemudian kompetensi dasar, dan indikator. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, dengan mendengarkan puisi, siswa dapat membedakan bentuk puisi dengan yang bukan puisi tentang alam dengan benar. Yang kedua, dengan mendengarkan puisi, siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang alam dengan baik. Dan yang terakhir, dengan diskusi bersama teman sebangku, siswa dapat mengartikan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang alam dengan tepat. Kompetensi dasar 3.5 Mencermati puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis dan lisan. 4.5 Membacakan teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dalam bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Indikator 3.5.1 Mengetahui bentuk puisi dan bukan puisi tentang alam dengan benar. 3.5.2 Menunjukkan bentuk puisi dengan yang bukan puisi tentang alam dengan benar. 4.5.1 Membuat puisi anak tentang alam dan lingkungan dalam bahasa Indonesia dengan benar. Membacakan puisi anak tentang alam dan lingkungan dalam bahasa Indonesia dengan lafal. 4.5.2 Intonasi dan ekspresi yang tepat. Materi yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama, pengertian puisi, yang kedua, ciri-ciri puisi, yang ketiga, poin penting dalam membaca puisi, dan yang keempat, contoh puisi. Puisi merupakan karya sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga dikatakan sebagai ungkapan isi hati penyair yang berisikan pengalaman, kesenangan, kesedihan, nasihat, dan lainnya. Adapun ciri-ciri puisi, yang pertama, menggunakan bahasa yang indah, kias, dan padat. Yang kedua, ditulis dalam bait-bait. Yang ketiga, satu bait terdiri dari 4 baris. Poin penting dalam membaca puisi. 1. Artikulasi. Ketika membaca puisi, setiap kata yang diucapkan harus jelas dan tidak terburu-buru, atau pengucapan katanya harus jelas. Yang kedua, intonasi. Ketika membaca puisi, suara tidak terlalu keras, tetapi juga tidak terlalu pelan, atau intonasi juga dapat diartikan sebagai tinggi rendahnya nada saat membaca puisi. Yang ketiga, ekspresi. Ketika membaca puisi, raut wajah sesuai dengan tema puisi yang dibacakan.
contoh puisi. Nah, di dalam puisi pasti terdapat bait dan baris, seperti pada contoh puisi tersebut. Dengan judul Indahnya Sawah yang Hijau, karya Anna Nurjana. Pada puisi tersebut terdapat 2 bait dan tiap baitnya terdiri dari 4 baris. Bait merupakan suatu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa baris. Sedangkan baris adalah kalimat-kalimat dalam puisi yang memiliki makna dalam setiap barisnya. Pemandangan karya Ate Mahmud. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang melepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau membentang, bagai permadani di kaki langit. Pada slide selanjutnya, kita akan bermain kuis, yaitu kuis 1, 2, 3, dan 4. Untuk kuis 1 sampai 3 itu bisa dijawab dengan memilih salah satu, dan untuk kuis 4-nya yaitu dengan membuat puisi. Untuk kuis yang pertama, apa judul puisi dari puisi di atas? Pilihan jawaban yaitu ada yang A, pemandangan, yang B, pedesaan. Untuk kuis yang kedua yaitu siapa pengarang puisi tersebut? Pilihan jawaban yaitu ada yang A, Chairul Anwar, yang B, Ate Mahmud. Untuk kuis yang ketiga yaitu apakah isi dari puisi tersebut? Pilihan yang pertama ada keindahan, kemudian yang B ada bertamasya. Untuk kuis yang keempat atau yang terakhir yang berupa uraian, buatlah puisi dengan tema lingkungan yang ada di sekitarmu.